Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mandi wajib disebut juga dengan mandi janabah. Mandi janabah ini dilakukan ketika seseorang dalam kondisi junub. Ketika dia dalam kondisi junub, ya karena berhubungan suami istri atau mimpi basah, diwajibkan baginya untuk mandi janabah. Mandi janabah juga dilakukan ketika seorang wanita telah selesai dari masa haid dan nifasnya, maka diwajibkan bagi wanita ini untuk mandi janabah. Mandi janabah atau mandi wajib memiliki dua rukun utama yang harus dikerjakan. Apabila salah satu dari rukun ini tidak dikerjakan, maka mandi janabah menjadi tidak sah. Adapun rukun yang pertama dalam mandi janabah adalah berniat untuk mandi janabah atau berniat untuk mengangkat hadas besar. Niat cukup untuk kita niatkan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, tersiramnya air ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh harus tersiram oleh air. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan rukun di dalam mandi janabah. Apabila rukunnya telah terlaksana dengan baik, maka mandi janabah dianggap sah. Lalu bagaimana tata cara mandi janabah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Adapun tata cara mandi janabah yang pertama adalah kita berniat untuk mandi janabah. Kita berniat untuk mandi janabah atau kita berniat untuk mandi agar diangkat hadas-hadas besar yang ada. Kemudian kita mencuci kedua telapak tangan kita menggunakan air. Air yang digunakan harus air yang suci dan mensucikan, seperti air sumur, air dari mata air dan lain sebagainya. Maka kita mencuci kedua tangan kita, kita cuci kedua telapak tangan kita dengan bersih, kemudian setelah itu maka kita berwudu seperti wudu hendak sholat. Maka kita berwudu seperti wudu ketika kita hendak melakukan sholat. Setelah kita berwudu, maka kemudian kita menyiramkan air ke seluruh tubuh. Kita siramkan air ke seluruh tubuh dari sebelah kanan secara merata, kemudian dari sebelah kiri secara merata, dan ke seluruh tubuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tahap proses penyiraman ke seluruh tubuh, sebaiknya kita tidak menggunakan sabun dan sampo agar kemudian air yang kita gunakan statusnya masih tetap sama, yaitu air tuhur, air yang suci dan mensucikan. Maka kita basuh dengan air sebelah kanan kita sampai merata, kemudian sebelah kiri sampai merata, dan seluruh tubuh kita guyur dengan air sembari kita membersihkan hal-hal yang ada di lipatan-lipatan badan kita, di ketiak kita dan lipatan-lipatan tubuh yang ada harus terkena air seluruhnya. Nah, ketika kemudian badan kita sudah terkena air, maka disinilah mandi janabah sudah selesai. Kenapa? Karena kita sudah berniat untuk mandi janabah. Kemudian yang kedua, kita sudah menyiramkan air ke seluruh tubuh kita sehingga rukun mandi janabah sudah diselesaikan. Setelah rukun mandi janabah ini sudah diselesaikan, maka boleh kita kemudian menggunakan sampo, menggunakan sabun, menggunakan wewangian yang lain, setelah kita selesai menyiram badan kita menggunakan sampo, menggunakan sabun di tahap yang kedua ini, maka setelah itu selesailah mandi janabah dan boleh ditutup dengan berwudu kembali. Boleh kita tutup dengan wudu kembali, dengan niat wudu untuk melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah tata cara singkat mandi janabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan tata cara yang kita sampaikan bermanfaat
Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.